warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, masih semangat ya? Masih, Bu. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum
pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok karena nanti tujuannya kalian akan mengerjakan tugas bersama dengan kelompok kalian. Ibu bagi ya. Ibu bagi kelompok 1 itu ada Anissa, ya, ada Desi, ada Sherly, Rufian dan Revi. Kelompok 2 itu ada Desra, ada Luna, ada Halimah, ada Rahma dan Haris, ya. Kelompok 3 itu ada Putri, ada Nur Hidayah, ada Natasha dan Muhammad Nuh ya. Oke, sudah kebagian kelompok ya semuanya? Sudah. Nah, jadi materi kita hari ini tentang apa? Puisi. Baiklah, materi kita hari ini tentang puisi ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, adakah anak Ibu semua yang sudah pernah membaca puisi? Tunjuk tangan. Sudah pernah membaca puisi? Hah? Sudah, Anissa. Apa judul puisinya, Anissa? Judul puisinya apa yang pernah dibaca? Indonesiaku. Indonesiaku. Nah, jadi puisi yang sudah dibaca oleh Anissa itu judulnya adalah Indonesiaku. Selain dari Anissa, ada yang sudah pernah membaca puisi? Sudah? Atau ada tidak yang melihat orang membaca puisi? Pernah ya? Nah, baiklah. Jadi materi kita adalah mengidentifikasi unsur puisi, ya, unsur puisi. Nah, kita langsung masuk saja. Nah, jadi ini puisi adalah salah satu bentuk karya yang disukai karena disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Nah, puisi dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan atau mewakili perasaan penyair atau pembaca. Nah, itu puisi ya, yang puisi. Di sini kita akan membahas unsur batin. Tapi sebelum kita membahas unsur batinnya, kita harus tahu unsur fisiknya dulu. Ya, unsur fisik puisi itu ada 6. Ada 6. Yang pertama ada apa? Ada apa? Iya, yang pertama ada tipografi. Tipografi itu merupakan pembeda yang penting antara puisi, prosa, serta drama. Kenapa? Ini maksudnya yaitu adalah dalam penulisan. Puisi dengan drama itu pasti berbeda tulisannya kan. Kalau drama itu dia dialog, cenderung ada dialog, ya kan? Dialog antar tokoh. Sementara kalau puisi itu dia menggunakan bait, iya kan? Ya, bedanya kalau pantun itu satu bait ada 4 baris. Kalau puisi mungkin bebas ya. Nah, yang kedua apa? Unsur fisik puisi? Diksi. Diksi ya. Diksi itu adalah pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisi. Nah, jadi maksudnya apa? Dalam menulis, penyair itu sudah ada pertimbangan. Pertimbangan apa? Puisi yang ditulis itu terkadang ada yang menggunakan makna. Ada makna konotasi,
itu ada pengulangan kata cinta. Itu namanya tema. Itu contoh ya. Paham? Ya. Itu untuk unsur fisik. Nah, yang kita bahas atau yang akan kita dalami itu adalah unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi itu ada tema. Tema di sini merupakan gagasan pokok yang diungkapkan penyair dalam puisinya. Nah, tema sendiri berfungsi sebagai landasan utama penyair, ya. Nah, tema di sini juga sebagai pengembang isi puisi. Nah, tema puisi itu bisa tentang ketuhanan, apalagi pendidikan dan lain sebagainya. Oh ya, lanjut. Yang kedua itu perasaan. Perasaan itu merupakan ekspresi yang paling mewakili perasaan penyair. Nah, jadi bagaimana si penyair itu mengekspresikan? Karena kebanyakan puisi yang ditulis itu adalah hasil dari apa yang ia alami atau yang ia rasakan. Kebanyakan seperti itu. Ya. Lanjut, suasana puisi. Suasana puisi adalah keadaan jiwa pembaca seolah membaca puisi itu tidak jelas. Ya. Di sini suasana itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Nah, jadi bagaimana si pembaca ya setelah membaca puisi tersebut? Yang keempat itu ada amanat. Amanat itu apa? Pesan. Nah, yang keempat itu ada amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, pesan di sini ada yang bersifat secara langsung, ada yang juga tidak langsung. Ya, itu untuk amanat. Lanjut, yang kelima itu adalah makna puisi. Makna puisi itu adalah arti, ya, arti kata yang ada di dalam sebuah puisi. Nah, jadi di sini makna itu dia yang dibilang tadi ada kata konotasi dan ada denotasi. Ya, kalau denotasi itu kan jelas, ya kan? Kalau makna konotasi itu tidak ibaratnya dia tersirat. Contohnya misalnya kambing hitam. Kambing hitam itu makna konotasi atau denotasi? Konotasi. Karena kambing hitam itu mempunyai makna di dalamnya. Ya, apa maknanya? Orang yang dipersalahkan, ya kan? Untuk sesuatu hal yang tidak dia lakukan. Jadi dia dikambing hitamkan. Itu makna dari kambing hitam. Beda kalau dengan kambing berwarna hitam. Ya, jadi itu maksud dari unsur batin puisi. Nah, jadi di KD kita itu kita diminta untuk menganalisis unsur batinnya saja. Jadi unsur fisiknya tidak. Nah, unsur batin itu terdiri ada berapa? Ada 5. Apa saja? Tema,
Suaranya sini. Tapi di antara laring-laring sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti,
Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas analisis puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Supardi Djoko Damono. Aspek suasana pada puisi tersebut yaitu suasana kesedihan yang dibuktikan pada kata pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan? Ya, siapa namanya? Ya, Luna. Silakan Luna. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 mau menanggapi kelompok 1. Menurut saya jawaban kelompok 1 sudah benar, karena suasana yang tergambar di dalam puisi pada suatu hari nanti karya Supardi Djoko Damono yaitu suasananya kesedihan. Buktinya pada kata pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Ah, iya, benar ya. Nah, jadi memang di situ suasananya memang sedih ya, seperti yang kita sudah lihat di video yang sudah Ibu putarkan. Ya, jadi judul puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Supardi Djoko Damono itu memang suasananya sedih. Buktinya apa? Di situ dapat dibuktikan bahwa pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau. Sosok kau itu maksudnya apa? Si pembaca. Ya, si pembaca itu. Jadi si penyair itu sedih meninggalkan kita. Ya. Ya. Nah, jadi itu untuk suasana. Sekarang aspek tema. Aspek tema itu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang akan presentasi? Saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang kami kerjakan, yaitu aspek tema puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Supardi Djoko Damono. Temanya tentang kesetiaan yang mana dapat dibuktikan pada kata kau takkan kurelakan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Nah, berarti kelompok 3 harus memberikan tanggapan ya. Kelompok 3 silakan siapa? Ya, Nur Hidayah ya. Ya, silakan Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 mau menanggapi kelompok 2. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 2 sudah benar. Terima kasih. Oke, nah jadi itu ya menurut Nur Hidayah kalau kelompok 2 itu sudah benar. Nah, jadi di sini itu temanya tadi kelompok 2 mengatakan kesetiaan ya. Di situ dibuktikan dengan kata apa? Walaupun aku dalam puisi ini tidak ada, tetapi dia akan tetap setia ada bagi pembacanya. Nah, jadi setia ada itu maksudnya apa? Karya-karyanya. Ya, karya-karyanya itu akan selalu kita ingat. Nah, jadi itu dia setia. Oke, itu untuk yang aspek tema. Sekarang aspek makna. Itu kelompok 3 ya. Nanti diberikan tanggapan oleh kelompok 1. Oke, silakan kelompok 3 siapa yang mau mempresentasikan? Oke. Ya, Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu aspek makna puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Supardi Djoko Damono. Aspek maknanya yaitu kesadaran bahwa sosok aku akan terus menemani sosok kamu. Terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Siapa namanya tadi? Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 mau memberikan komentar kepada kelompok 3.
Menurut saya apa yang disampaikan kelompok 3 sudah benar. Hanya saja belum mencakup keseluruhan makna isi yang terkandung dalam puisi. Ya, nah jadi itu ya. Nah untuk kelompok 3 tadi sudah mengatakan bahwa maknanya itu dia bercerita tentang kesadaran bahwa kematian itu akan terjadi kepada siapa saja. Iya kan, benar kan? Kematian itu memang akan terjadi kepada siapa saja, hanya tinggal nunggu waktunya. Nah, jadi di sini maksud penyair itu berusaha untuk mengingatkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa akan datang. Sesuatu itu apa? Itu tadi kematian tadi. Ya, oke. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Paham sampai di sini? Paham. Ya. Nah, jadi refleksi hari ini. Ibu mau bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Apa materi yang kita pelajari hari ini? Puisi ya. Nah, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah puisi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkannya? Karena anak-anak ibu itu dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi dapat saling membantu atau saling tolong menolong untuk apa? Mengerjakan tugas. Misalnya teman kalian ada yang tidak mengetahui, bisa dibantu, ya kan? Itulah fungsinya berdiskusi atau kerja kelompok tadi. Nah, terus ibu mau bertanya dulu, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Muhammad. Siapa? Haris ya? Haris. Puisi adalah sebuah tulisan yang disajikan dengan bahasa yang indah. Ya, nah jadi itu tadi ya. Puisi itu disajikan dalam bahasa yang indah. Ada yang mau lagi? Dapat menyimpulkan? Tidak ada? Nah, baiklah. Kesimpulannya itu, puisi adalah sebuah karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Nah, jadi puisi itu memiliki dua unsur. Tadi kan? Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi itu ada 6, sedangkan unsur batin itu ada 5. Ada 5. Oke. Paham? Paham. Ya. Oke, karena waktu sudah habis, ketuanya Haris, tolong disiapkan. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan boleh pulang. Silakan boleh pulang ya.